الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن الآن في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. والمجاهدة هي بذل المسلم جهده في إصلاح نفسه وكذلك إصلاح الآخرين، والعبد مطلوب منه أولا أن يعمل على إصلاح نفسه بمجاهدتها على الاستقامة ولزوم الطاعة، ثم إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى يجاهد الآخرين نصحا لهم ودعوة وحثا وترغيبا. فإصلاح النفس يكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي طاعة لله وتقربا إليه، وإصلاح الغير بدعوته وبيان الحق والهدى له ومناصحته. والشرع جاء بالمجاهدة، مجاهدة النفس ومجاهدة الغير، وساق الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك عددا من آيات كتاب الله وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah masuk dalam bab yang baru, yaitu babul mujahadah, bab tentang kesungguhan dalam beribadah, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan yang dimaksud dengan al-mujahadah yaitu badlul muslim juhdahu fi islahi nafsihi, yaitu seorang muslim berupaya bersungguh-sungguh, ya, untuk memperbaiki dirinya, dan juga, ya, fi islahil akharin, dan juga dalam rangka untuk memperbaiki orang lain. Jadi mujahadah ada dua model, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan juga bersungguh-sungguh untuk memperbaiki orang lain. Dan seorang hamba dituntut darinya untuk bisa memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Dia meluluskan dirinya terlebih dahulu dengan melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika alhamdulillah Allah telah memberikan dia karunia kemudahan untuk bisa memperbaiki dirinya, maka dia masuk dalam mujahadah yang berikutnya, yaitu memperbaiki orang lain, ya, berdakwah kepada orang lain dengan memberi motivasi kepada mereka agar mereka beramal saleh dan mengingatkan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya islahun nafs, bermujahadah terhadap diri sendiri, yaitu dengan mengamalkan ketaatan, melazimkan diri dengan kebajikan-kebajikan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mujahadah dalam rangka memperbaiki orang lain, yaitu dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjelaskan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberi motivasi kepada orang lain, kepada masyarakat, dan mengingatkan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Islam, ya, menjelaskan kedua hal ini, baik mujahadah diri sendiri, yaitu memperbaiki diri sendiri dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri sendiri, dan demikian juga syariat memberi motivasi agar kita juga bermujahadah fi islahil ghair. Kita bermujahadah bersungguh-sungguh untuk meluruskan dan memperbaiki dan membimbing orang-orang selain kita. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا أي في الله عز وجل مخلصين، عاملين على اتباع مرضاته وفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وقوله سبحانه لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا توفيقا وتسديدا وعونا وتيسيرا. وختم الآية بقوله
وإن الله لمع المحسنين أي معهم بالعون والنصر والهداية والتوفيق والتسديد والإثابة، فهو سبحانه وتعالى مع المحسنين. وهذا فيه أن من يجاهد نفسه فهو على الإحسان في أعماله وطاعاته وعباداته وقرباته. Al-Imam Nawawi rahimahullah kemudian membawakan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan babul mujahadah, tentang kesungguhan dalam beribadah maupun dalam memperbaiki orang lain, meluruskan orang lain. Ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dari surat Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan orang-orang yang jahadu fina, yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik, ya. Makna ayat ini, walladzina jahadu fina, yaitu orang yang berjihad di jalan kami, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujahadah. Ya, bersungguh-sungguh ya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka kami benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Itu jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kami. Kami akan mudahkan mereka menempuh jalan-jalan tersebut, jalan-jalan kebajikan. Kami akan berikan kepada mereka taufik dan kami akan memudahkan mereka untuk menempuh jalan-jalan tersebut. Kemudian buah yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang berbuat ihsan, yang berbuat kebajikan. Orang yang bermujahadah adalah orang yang berbuat ihsan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan bersama mereka, orang-orang yang bermujahadah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, serta Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran bagi mereka. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية أيضا هي في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على عبادة الله تبارك وتعالى إلى اليقين، واليقين الموت بإجماع أهل العلم، بمعنى أن العبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على العبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها وأوجده لتحقيقها إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو على هذا الجهاد لنفسه لزوما للطاعة وقياما بالعبادة وتجنبا لما نهاه الله تبارك وتعالى عنه من الآثام. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya engkau beribadah kepada Rabbmu hingga datang keyakinan pada dirimu. Dan ayat ini juga berkaitan tentang kesungguhan, bersungguh-sungguh. Seorang hendaknya bersungguh-sungguh ya memperbaiki dirinya sampai datang keyakinan. Dan yang dimaksud dengan keyakinan dalam ayat ini adalah kematian. Berdasarkan ijma' ulama, seluruh ulama berkonsensus, bersepakat ijma' bahwasanya yang dimaksud dengan yakin di sini adalah kematian. Artinya sembahlah Rabb engkau ya sampai engkau meninggal dunia. Oleh karena seorang hamba dituntut untuk senantiasa berjihad, bermujahadah ya, dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya kembali, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya. Dan dia dalam jihadnya, ya bermujahadahnya, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh melaksanakan ketaatan dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya dengan sungguh-sungguh dari segala bentuk dosa. ثم أورد قول الله سبحانه واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، قال أي انقطع إليه. وقوله اذكر اسم ربك شامل لذكر الله عز وجل بالقلب وذكره باللسان وذكره أيضا بمعرفة شرعه ودينه وقراءة كلامه سبحانه وتعالى
القرآن الكريم، فذكر الله المأمور به هنا شامل لذلك كله. وقوله وتبتل إليه تبتيلا أي انقطع إلى الله عز وجل، فالانقطاع إلى الله والإنابة إليه هو الانفصال بالقلب عن الخلائق والاتصال بمحبة الله وكل ما يقرب إليه ويدني من رضاه سبحانه وتعالى. وهذا كله داخل في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على ذلك. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Dan hendaknya engkau menyebut nama Rabb engkau, berzikir dengan menyebut nama Rabbmu, dan wa tabattal ilaihi tabtila, dan engkau beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dalam surat Al-Muzammil. Yang dimaksud dengan zikir di sini, Syekh menjelaskan tadi, adalah zikir yang mencakup seluruh bentuk zikir. Baik zikir dengan lisan disertai dengan zikir dengan hati, demikian juga membaca Al-Quran dan juga mengenal hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang dimaksud dengan zikir di sini adalah mengingat seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhirat, dan mengingat hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa tabattal ilaihi tabtila. Tabattul maknanya adalah inqita', yaitu engkau benar-benar menyibukkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan dirimu dari segala hubungan dengan makhluk, benar-benar beribadah, hatimu benar-benar diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini benar-benar menunjukkan mujahadah. Karena Allah mengatakan wa tabattal ilaihi tabtila. Artinya engkau hendaknya memutuskan hubungan dengan makhluk dan benar-benar meluruskan hatimu diarahkan benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم أورد قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهذه الآية الكريمة فيها حث للمسلم على المجاهدة، لأن مثقال الذرة وهو عمل قليل سيحاسب عليه يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فهذا مما يتطلب من المسلم أن يجاهد نفسه فعلا على فعل الخيرات وإن قلت، وتجنب المنهيات وإن قلت أيضا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي من يعمل قليلا من الخير يره يوم القيامة ثوابا وأجرا، ومن يعمل أيضا ذرة من السوء يجد أيضا العقوبة على ذلك. فالموازين يوم القيامة موازين الذر. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kebaikan, ya, meskipun hanya sebesar zarrah, ya, maka dia akan melihatnya, ya. Zarrah yaitu ukuran semut yang sangat kecil, ya. Meskipun hanya sedikit melakukan kebaikan, maka dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat. Oleh karenanya, ayat ini jelas menganjurkan dan memotivasi seorang muslim untuk benar-benar bersungguh-sungguh dalam melakukan kebajikan. Meskipun kebajikan tersebut kelihatannya sepele. Meskipun hanya sebesar zarrah, sebesar biji sawi atau sebesar semut yang sangat kecil. Ya. Dan dia harus yakin bahwasanya semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebajikan apapun, jika dia bersungguh-sungguh sedikit apapun, akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Jika baik, dia akan mendapatkan kebaikan, dan sebaliknya. Ya, kemaksiatan sekecil apapun, sedikit apapun, jika dia lakukan, maka di akhirat kelak dia akan melihat hasilnya. Oleh karenanya, Syekh menjelaskan bahwasanya Allah menyebutkan dalam ayat ini khairan yarah, ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebajikan sedikit apapun, maka dia akan melihatnya. Yaitu dia akan melihatnya pada hari kiamat, akan melihat balasannya, akan melihat ganjarannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sedikit apapun, sekecil apapun, dia pun akan melihat, ya, akan melihat hasilnya dan akan melihat buahnya, akan melihat dampak buruknya kapan pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Mizan, timbangan yang akan diletakkan pada hari kiamat adalah timbangan yang sangat detail, sedikit pun tidak ada yang luput. Kebaikan akan terlihat dan ada hasilnya, dan keburukan apapun akan terlihat dan akan ada hasilnya.
ثم أورد قول الله عز وجل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وهذا أيضا فيه حث على المجاهدة، وأن ما يقدمه المرء من عمل وعبادة وطاعة وصيام وغير ذلك يجده ويحاسب ويثاب عليه يوم القيامة. فما تقدموا لأنفسكم من خير أي من أعمال وطاعات وعبادات تجدوه عند الله هو خيرا أي لكم وأعظم أجرا أي مثوبة عند الله عز وجل. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kalian lakukan untuk diri kalian berupa kebaikan, maka akan kalian dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih besar pahalanya. Tentu ayat ini mendorong kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan ketaatan apapun. Apa yang kita lakukan untuk diri kita, amalan itu buat kita sendiri. Ketaatan apapun, baik sholat, baik puasa, baik zakat, ya, sedekah, seluruhnya yang kita lakukan akan kita dapati pada hari kiamat, ya, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kita dapati pada hari kiamat. Lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Makanya Allah mengatakan, tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Ya, lebih baik hasil yang kita lihat dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini memotivasi kita untuk bermujahadah dalam segala bentuk amalan, karena semuanya akan kita lihat hasilnya pada hari kiamat kelak. ثم ختم رحمه الله تعالى الآيات بقول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وهذا أيضا فيه حث على المجاهدة. إذا علمت أيها المؤمن أن ما تنفق من خير أي ما تقدم من أعمال وطاعات بأن الله عليم بك مطلع عليك لا تخفى عليه خافية، فإن هذا يحفزك ولا شك لمجاهدة نفسك على تحسين العمل وتكميله وتتميمه والقيام به على أكمل حال وأحسن حال، لأن الله عليم بك ومطلع عليك ويرى أعمالك ويسمع أقوالك. فهذا كله مما يحفز المسلم لمجاهدة نفسه على الأعمال الطاعات المقربة إلى الله عز وجل. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على شيء منها وأشار إلى بعضها، وإلا فإن الآيات الواردة في هذا الباب كثيرة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang terakhir yang beliau bawakan dalam babul mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim." Apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut, ya. Tentunya ayat ini mendorong seorang muslim untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan kebajikan. Kenapa? Karena Allah mengabarkan bahwasanya infak apapun, ya, yang dikeluarkan oleh seorang muslim diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dirinya dan Allah mengetahui perbuatannya, Allah mengetahui perkataannya, Allah mengetahui amalan yang dia lakukan. Oleh karenanya jika seorang tatkala dia berinfak dan dia merasa diawasi oleh Allah, dia tatkala mengeluarkan hartanya, dia tahu Allah sedang melihat gerakan tangannya, hal ini akan mendorong dia untuk berusaha beribadah sesempurna mungkin. Kenapa? Dia tahu Allah sedang melihat dia. Allah sedang memperhatikan dia. Allah melihat dia dan Allah melihat perkataannya, Allah melihat perbuatannya, Allah melihat gerakannya. Ya. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mendorong kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amalan-amalan kebajikan, karena kita tahu setiap amalan yang kita lakukan, yang sedang kita lakukan itu pun sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak ada manusia yang lain yang melihat kita. Akan tapi kita yakin Allah Subhanahu wa taala sedang melihat apa yang kita lakukan, yang ini mendorong kita untuk bermujahadah. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan setelah menyebutkan ayat ini, beliau berkata, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang termasuk dalam babul mujahadah ini banyak dan telah diketahui. Artinya beliau menyebutkan ayat-ayat tentang mujahadah sangatlah banyak dalam Al-Quran. Beliau hanya saja menyebutkan sebagian ayat-ayat ini. Padahal ayat-ayat yang berkaitan dengan mujahadah sangatlah banyak dan telah diketahui bersama. ثم بعد ذلك شرع الإمام النووي رحمه الله في سوق الأحاديث
الدالة على المجاهدة، وبدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. قال: آذنته علمته بأني محارب له. وأيضا قال: استعاذني، روي بالنون وبالباء، أي استعاذ بي. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة، الكلام عليه يحتاج إلى شيء من الوقت لأهمية هذا الحديث وعظيم الفوائد التي اشتمل عليها هذا الحديث، ولمكانته في بيان حقيقة الولي ومن هو ولي الله سبحانه وتعالى حقا، وأن أيضا أولياء الله سبحانه وتعالى على درجتين. واشتهر هذا الحديث عند أهل العلم بحديث الولي. فللتفاصيل المتعددة المتعلقة بهذا الحديث نؤجل الحديث عنه والبيان له إلى لقائنا في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإلى ذلكم الحين نستودعكم الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على مجاهدة أنفسنا على طاعته وما يقرب إليه سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab al-mujahadah. Dan hadis pertama yang beliau bawa adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah menyatakan berperang dengannya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu perkara yang lebih aku cintai daripada perkara-perkara yang aku wajibkan kepadanya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sampai aku pun mencintainya. Dan jika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatan tersebut, dan aku menjadi tangannya yang dia memukul dengan tangannya tersebut, dan aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengan kakinya tersebut. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaannya, dan jika dia berlindung kepadaku, maka aku akan meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan melindunginya. Hadis ini hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan sangat penting untuk kita ketahui faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini. Dan faedah-faedah yang terkandung dalam hadis ini sangatlah besar, terutama berkaitan dengan masalah wali, tentang kedudukan seorang wali, dan kita harus tahu siapa itu wali yang sejati, wali yang sesungguhnya. Dan kita harus tahu juga bahwasanya wali itu bertingkat-tingkat. Sehingga hadis ini dikenal di kalangan para ulama dengan namanya hadisul wali, yaitu hadis tentang wali. Oleh karenanya, insyaallah mengenai masalah perincian tentang wali dan yang berkaitan dengan wali serta faedah-faedah dalam hadis ini kita tunda pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakan amalan soleh dan memudahkan kita untuk bisa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam amalan soleh, bukan hanya sekedar beramal soleh, tapi bermujahadah, bersungguh-sungguh tatkala sedang melaksanakan amalan soleh. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak dan Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menyampaikan materi dan pembahasan ilmiah dari bab mujahadah, dan kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Dan sebelumnya kami angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, di tempat kami terdapat sebuah pemahaman bahwasannya seorang akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala manakala sampai kepada tingkatan ma'rifah. Adapun mereka yang masih melaksanakan salat dan ibadah rutinitas yang biasa dilakukan, maka masih derajat syariat. Berdalil dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin.
Apakah pendalilan ini benar dan apakah benar ada pembagian seperti ini dalam Islam? Jazakallah khair. نظرا لهذا الفهم الذي أشار إليه السائل وهو موجود عند بعض من أخطأوا فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية أشرت أثناء ذكري لها أن هذا بإجماع أهل العلم، وأشرت إلى الإجماع قاصدا بذلك لأن ثمة مفاهيم خاطئة في فهم المراد باليقين في الآية. فالآية المراد باليقين هو الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي داوم على عبادة الله ولازم طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى. نظير هذه الآية قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالمراد باليقين الموت. ومن قال إن المراد باليقين درجة يصل إليها المكلف فهذا من أسوأ الفهم وأبين الخطأ. لا يصح أن يقال عن أحد مهما بلغت درجته أن العبادة مطلوبة منه إلى أن يصل إلى درجة معينة ثم يتوقف عن العبادة وتنقطع عنه التكاليف. فلا يقول ذلك من عرف شرع الله وعرف دينه الذي أمر عباده به. وأيضا المشار إليه في سؤال هذا السائل وهو الشرائع. الشرائع مطلوبة من جميع المكلفين، وأولياء الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا أيضا هم ماضون على لزوم شرع الله إلى أن يتوفاهم الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الأولياء وسيد الأولين والآخرين مضى على العبادة إلى آخر لحظة من حياته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يصلي مع الناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، إلى أن اشتد به المرض فلم يتمكن إطلاقا من النهوض أو القيام لأداء الصلاة مع الجماعة. ومع ذلك فتح الستر من بيته ونظر إلى أصحابه وهم صفوف في المسجد وتبسم عليه الصلاة والسلام فرحا بذلك. فمن الذي يقول إن الولي هو الذي يصل إلى درجة من الدرجات ثم يتوقف عن العبادة بعد ذلك وتسقط عنه التكاليف؟ لا يقول ذلك من فهم كلام الله وفهم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. شاهد القول أن هذا الذي أشار إليه الأخ السائل من المفاهيم الخاطئة التي يجب الحذر منها، وأن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى على وجهه الصحيح. فاليقين هو الموت، والمطلوب من المسلم أن يداوم على عبادة الله سبحانه وتعالى إلى أن يتوفاه الله عز وجل. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menjelaskan bahwasanya pemahaman seperti ini ya adalah pemahaman yang keliru yang muncul dari sebagian orang yang salah paham tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan juga salah paham tentang sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jadi kalau kita dengar kajian Syekh tatkala beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah sampai datang kematian, datang keyakinan. Kemudian Syekh menjelaskan bahwasanya keyakinan di sini dengan ijma ulama maknanya adalah kematian. Syekh sengaja mengucapkan ijma, ya karena memang benar ada pemahaman yang beredar yang mengatakan yakin di situ maknanya yakin, keyakinan. Padahal ijma ulama, para ulama sudah ijma, yakin di situ adalah maknanya adalah kematian. Kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya seperti ayat ini. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia
kecuali kalian dalam keadaan Islam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya senantiasalah kalian beribadah dan meningkatkan ketakwaan sampai kapan? Sampai kalian meninggal dunia. Oleh karenanya Syekh menjelaskan bahwasanya pemahaman yang beredar jika seorang sudah mencapai derajat tertentu, dia beribadah sampai pada derajat yakin. Kalau sudah sampai derajat yakin, maka dia tinggalkan seluruh ibadah. Ini adalah pemahaman yang keliru dan pemahaman yang berbahaya. Syariat, ya, amalan ketaatan dituntut dari setiap mukallaf, setiap muslim dituntut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus melaksanakan syariat Islam sampai datang kematian kepadanya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beribadah. Ini ayat diturunkan untuk mendorong motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendorong Nabi untuk beribadah sampai meninggal dunia, ya, terus beribadah bukan malah untuk meninggalkan ibadah. Oleh karena ini kalau kita melihat praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam terus beribadah sampai detik terakhir kehidupannya. Ya, bahkan disebutkan tatkala beliau sakit parah, ya. Tentunya kita tidak ragu dengan keyakinan Nabi. Siapa yang lebih yakin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Akan tapi beliau terus beribadah, bahkan sampai tatkala beliau sakit parah, beliau dibopong, diangkat untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Sampai tatkala sakit beliau sudah sangat parah dan tidak mampu lagi untuk diangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah bersama para sahabat, maka beliau tetap ingin ada partisipasi dalam sholat berjamaah. Maka beliau membuka sitar beliau, membuka horden di jendela rumah beliau, kemudian beliau melihat para sahabat yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian beliau pun tersenyum, gembira melihat para sahabat yang melaksanakan sholat berjamaah meskipun beliau tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Inilah, ya, yang sebenarnya bagaimana seorang yang wali dan benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamul auliya. Beliau adalah pemimpin seluruh para wali. Tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian beliau tetap beribadah sampai detik terakhir kehidupan beliau. Oleh karenanya pemahaman yang beredar, pemahaman yang keliru bahwasanya seorang tatkala sudah mencapai derajat keyakinan boleh meninggalkan syariat, adalah pemahaman yang harus ditinggalkan dan harus kita berhati-hati dari pemahaman yang seperti ini. أيضا في الآية الكريمة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية قال: لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت. لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت. فالمؤمن ليس له أجل في العبادة بحيث إذا بلغ ذلك الأجل يتوقف عن العبادة. فالقول بأن المراد باليقين هنا في الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هو درجة المعرفة، وأنه إذا بلغها ترك العبادة، هذا لا شك أنه من الجهل بدين الله بإجماع أهل العلم، وهو سوء فهم في معنى الآية الكريمة. وآيات وأحاديث كثيرة يأتي فيها اليقين يراد به الموت، مثل قوله تعالى في سورة المدثر: حتى أتانا اليقين، أي الموت. وجاء في الصحيح لما مات عثمان بن مضعون قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما عثمان فقد أتاه اليقين من ربه. فقد أتاه اليقين من ربه، أي أتاه الموت. وهذا معروف، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Saya menjelaskan kembali tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu ayat yang memotivasi seorang beribadah sampai meninggal dunia. Sembahlah Rabb engkau sampai datang kematian, ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tatkala menafsirkan ayat ini beliau berkata, lam yaj'alillahu li'abdihil mu'min ajalan dunal maut. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi batasan bagi seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin, hamba yang beriman selain kematian. Artinya tidak ada batasan dalam beribadah. Dia hanya boleh berhenti beribadah kalau sudah meninggal dunia. Ya. Kalau sudah meninggal dunia baru berhenti beribadah. Oleh karenanya pemahaman sebagian orang yang mengatakan barang siapa sudah mencapai derajat ma'rifah, ya, maka dia boleh meninggalkan ibadah, maka ini pendapat yang salah dan ini merupakan kebodohan, merupakan kejahilan dengan kesepakatan seluruh ulama. Pemahaman seperti ini merupakan kejahilan dengan ijma' seluruh ulama. Dan di sana banyak ada ayat dan juga hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya al-yakin itu maknanya juga adalah kematian. Contohnya dalam surat Al-Muddathir, ya, Allah Subhanahu wa taala
menceritakan tentang perkataan sebagian penduduk akhirat, mereka mengatakan hatta atana al-yaqin. Kami tidak sholat, kami tidak beribadah, kami mendustakan hari akhirat hatta atana al-yaqin, sampai datang keyakinan. Artinya apa? Sampai kami datang kematian, sampai kami meninggal dunia, kami terus melakukan kemaksiatan, akhirnya kami pun masuk dalam neraka sakar. Contohnya juga seperti dalam hadis tatkala meninggalnya Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amma Utsman faqad atahul yaqin min rabbih." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, "Amma Utsman faqad atahul yaqin min rabbih." Adapun Utsman bin Maz'un, maka telah datang keyakinan dari Rabb-nya. Yakin di sini maksudnya adalah kematian. Oleh karenanya orang yang mengartikan yakin dalam ayat ini dengan ma'rifah itu adalah kebodohan dan kejahilan dengan kesepakatan para ulama. Baik, jazakallahu khair ya Syekh, dan kita berikan kesempatan kembali untuk satu penanya di ujung telepon. Ada Bapak Anto di Kalibata. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Nabi dalam mimpi mereka dengan melalui salawat-salawat wahidiyah. Mereka mengatakan bahwa iblis atau setan tidak dapat menyerupai Nabi. Nah, apakah mimpi semacam itu benar? Dan bagaimana membuktikan bahwa itu Nabi atau bukan? Tolong juga dijelaskan agar orang-orang yang seperti ini dapat mengerti. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Anto. Kita akan tunggu jawabannya. هذه المسألة قد يطول الكلام عليها، لكن أختصر بحسب ما يتسع المقام. والكلام على هذه المسألة من جهتين. الأولى من جهة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن جميعا نعلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين الدين أتم بيان، ومن ذلكم طريقة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم كما جاء في الحديث الصحيح قالوا له كيف نصلي عليك، فعلمهم كيف يصلون عليه. ولو كانت ثمة صلاة يترتب عليها الخير العظيم والفضل في الدنيا والآخرة لبينها عليه الصلاة والسلام لأمته. فهذه الصلاة التي يقال عنها الصلاة الوحيدية هي من الصلوات المحدثة التي يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. وداخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والواجب علينا تجنب مثل هذه الأمور المحدثات التي لا دليل عليها في كلام الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا في كلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ولا أيضا في فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لم ينقل عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو غيرهم أو علي أو غيرهم من أصحاب النبي رضي الله عن الصحابة أجمعين مثل هذه الصلوات، بل كانوا على الأثر وعلى الطريق وعلى الاقتداء بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا مثل هذه الصلوات الواجب تجنبها والابتعاد عنها، ولزوم ما جاء في شرع الله وهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا من الناحية الأولى. Syekh menjelaskan bahwasanya masalah ini mungkin bisa jadi panjang lebar kita bicarakan, akan tapi Syekh akan menjelaskan secara ringkas berdasarkan waktu yang tersisa, ditinjau dari dua sisi. Ya, jawaban tentang pertanyaan ini ditinjau dari dua sisi. Ya, tentang apakah sholawat al-wahidiyah jika dibacakan akhirnya seorang bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Sisi yang pertama jawaban Syekh yaitu bahwasanya tentang sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita semua tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan tentang agama ini dan menjelaskan dengan sesempurna-sempurnanya. Ya,
seluruh ajaran yang berkaitan dengan agama telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkara yang berkaitan tentang tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka bagaimana cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun mengajarkan kepada mereka tentang tata cara salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada satu bentuk salawat kepada Nabi yang faedahnya luar biasa, ya, mendatangkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, bisa lihat Nabi dan macam-macamnya, tentunya Nabi akan mengajarkannya kepada para sahabat. Tentunya para sahabat akan bersemangat melaksanakan salawat model tersebut. Akan tapi ternyata mereka tidak melakukannya, tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Dari mana salawat model seperti ini? Oleh karenanya salawat yang dinamakan dengan salawat al-wahidiyah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat, maka termasuk dalam perkara-perkara yang baru dalam agama. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amala amilan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melaksanakan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Ya, kembali kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu muhdatsatin bid'ah." Dan setiap perkara yang baru dalam agama merupakan perkara bid'ah. Oleh karenanya hendaknya kita menjauhi model-model salawat-salawat seperti ini yang tidak kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini salawat yang sangat penting. Kalau benar itu benar, itu salawat yang sangat penting. Ya, bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak ingin lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apalagi ada ganjaran-ganjaran yang siapa yang tidak ingin dapat ganjaran-ganjaran dunia maupun di akhirat. Ternyata tidak kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Salat wahidiyah tidak kita temukan dalam sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kita temukan. Dan tidak kita temukan dalam perkataan para sahabat. Para salaf dahulu tidak pernah mengucapkannya. Tidak kita dapati dalam perkataan Abu Bakar, kemudian perkataan Umar, perkataan Utsman. Utsman tidak pernah bersalawat dengan model seperti ini. Ali bin Abi Thalib tidak pernah bersalawat dengan model seperti ini. Para tabi'in tidak pernah bersalawat dengan model seperti ini. Akan tapi mereka semua berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya kita menjauhi salawat-salawat seperti barang siapa yang salawat seperti ini dapat sekian, dapat ini, dapat. Dari mana ganjaran-ganjaran seperti ini? Apakah Nabi tidak pernah menjelaskannya? Kenapa Nabi tidak pernah menjelaskannya? Padahal begitu penting kalau memang benar. Ini menunjukkan hendaknya kita menjauhi model-model salawat yang seperti ini. أما من الناحية الأخرى وهي أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى بهذه الصلاة الواحدية رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البعض يزعم أنه فعلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام على إثر إتيانه بهذه الصلوات. فأولا دعاوى الناس ليست حجة، وكثيرا ما تدعى أمور لا أساس لها من الواقع والحقيقة، فالدعاوى ليست حجة في قبول عمل من الأعمال، وإلا لو فتح هذا الباب لدخلت على الناس أعمال وعبادات كثيرة ليس لها أساس من الشرع، مبنية على دعاوى يدعيها بعض الناس. وأما الحديث الذي أشير إليه في السؤال، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فهذا حديث صحيح. لكن أهل العلم من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يقولون في فهم هذا الحديث، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المعهودة المعروفة لا بصفة أخرى، لأن قد يأتي الشيطان للإنسان بصفة أخرى غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمكن للشيطان أبدا أن يأتي لشخص في المنام بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي كان عليها عليه الصلاة والسلام، لكن قد يتمثل بصورة أخرى. ولهذا كان ينقل عن بعض الصحابة أنه يسأل من قال إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ابن عباس جاءه رجل ابن عباس جاءه رجل وقال إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. فذكرت الحسن بن علي شبهته به، فقال ابن عباس إنه
كان يشبهه. فإذا كانوا يسألون الشخص الذي يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه، مثل أيضا قول ابن عباس رضي الله عنه لمن قال له إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ فقلت نعم، فنعته له. فقال له ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتنون بهذا الجانب في حق من يقول إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لأن الشيطان لا يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم. لكن قد يأتي الشيطان في المنام لشخص بصورة غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول إنه هو النبي عليه الصلاة والسلام ليغرر الشخص ويوقعه في عبادات أو أذكار أو أدعية أو صلوات ما أنزل الله بها من سلطان. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sisi yang kedua dari jawaban pertanyaan ini, yaitu orang siapa yang bersolawat dengan solawat al-wahidiyah, maka dia akan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, dan mereka mengaku, sebagian mereka mengaku benar-benar mereka setelah bersolawat mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Maka Syekh mengatakan bahwasanya pengakuan-pengakuan ya itu bukanlah hujjah. Sebagian orang mengatakan saya telah begini melakukan ini, hasilnya begini, dan ini bukanlah hujjah ya. Karena bisa jadi tidak benar, dan kalau kita buka perkara ini, setiap pengakuan yang kita terima, maka akan terlalu banyak peribadatan yang baru yang setiap orang bisa berkreasi, dan mereka mengatakan setelah kita beribadah akhirnya begini-begini, dan akan terbuka cara zikir-zikir yang baru, cara sholawat yang baru, masing-masing bisa berkreasi dan mengaku-ngaku setelah dia melakukan ibadah-ibadah tersebut maka hasilnya begini dan begini. Nah, oleh karenanya kalau caranya seperti ini, maka kita tidak lagi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita kembali kepada praktek-praktek dan pengakuan-pengakuan manusia. Dan hadis yang diisyaratkan, hadis yang sahih, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamattsala bi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh-sungguh dia telah melihat aku. Karena syaitan tidak bisa meniru-niru aku. Syaitan tidak bisa meniru-niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi para ulama memahami hadis ini bahwasanya jika seorang melihat dalam mimpinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat yang ma'ruf, yang benar-benar merupakan sifat-sifat Nabi, maka sungguh dia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kenyataannya syaitan tidak mampu meniru-niru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi jadi masalahnya, syaitan mampu mengaku sebagai Nabi. Dia datang dengan sifat yang lain, sifat-sifat yang lain yang bukan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak tahu, tidak pernah melihat Nabi, ya mungkin kita terpedaya. Dia datang dengan sifat yang lain, kemudian dia mengaku sayalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal tidak benar. Oleh karena yang bisa memastikan benar-benar tentang sifat Nabi adalah para sahabat yang pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena tatkala ada sebagian orang mengaku-ngaku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagian sahabat mengecek, sebagaimana pernah terjadi pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Tatkala ada seorang mengaku yang tidak pernah melihat Nabi, terus dia mengaku pernah melihat Nabi dalam mimpi. Maka Ibnu Abbas pun bertanya kepada dia tentang bagaimana sifat-sifat Nabi yang engkau lihat dalam mimpimu. Maka orang tersebut menceritakan tentang sifat-sifat yang sesungguhnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Lau ra'aitahu fil yaqdhah mastata'ta an tan'atahu fawqa hadha." Kalau kau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya, maka engkau tidak mampu untuk memberi sifat yang lebih dari ini. Artinya orang itu benar-benar melihat Nabi, dan sifat-sifat yang disebutkan sesuai dengan sifat-sifat Nabi yang dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Namun kenyataannya begitu banyak orang yang ngaku melihat Nabi, ternyata itu bukan Nabi. Syaitan yang ngaku sebagai Nabi, ya. Terutama tatkala syaitan ingin menggelincirkan sebagian orang, ingin mengajarkan kepada orang tersebut bid'ah, ingin mengajarkan kepada orang tersebut ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan, zikir-zikir yang tidak pernah dicontohkan, kemudian aku ngaku sebagai Nabi. Intinya kita kembali kepada masalah solawat harus berdasarkan tidak boleh karangan-karangan dengan ganjaran-ganjaran yang kita ada-adakan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, jazakallah khair ya. Fadhil Syekh atas penjelasan dan jawaban, dan mungkin ini jawaban terakhir akan hanya waktu salat maghrib menerjemahkan fadhatakum al-ikhtitam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وإلى لقائنا القادم في حلقتنا القادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuknya dan taufiknya agar kita bisa menempuh jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus yang mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar permohonan dan permintaan hamba-hambanya dan Maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.